Tes 1, 2. Baik jamaah sekalian, kita mulai kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh Masjid Nurul Huda yang semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, di mana dengan kenikmatan-kenikmatan inilah kita bisa beribadah kepada Allah, menjalankan berbagai aktivitas harian kita. Semoga seiring bertambahnya kenikmatan yang kita dapatkan dari Allah, bertambah pula rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah, insyaallah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam membahas fiqhus shalah, hukum seputar fikih salat, di mana pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang masalah imam makmum. Kemudian dalam kesempatan kali ini kalau kita akan melanjutkan pembahasan kita, yaitu adalah fikih seputar makmum masbuk, ya. Fikih seputar makmum masbuk. Ya, ini masih ada kaitan dengan makmum, ya, salat berjamaah, ya. Dan kita membahas masalah masbuk ini bukan berarti jamaah Nurul Huda banyak yang masbuk, Pak, ya. Ya, bukan itu maksudnya. Kalaupun ada, ya ini untuk sedikit menyindir juga lah, ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan Allah, hukum-hukum seputar makmum yang masbuk ini sangat penting untuk kita ketahui, karena pasti dalam, ya, kehidupan kita, dalam kita sholat, ya, ada nggak yang selama sejak balik sampai sekarang, ya, ketika sholat berjamaah nggak pernah masbuk, Pak? Ada? Nggak ada, ya. Artinya ini tema ini cocok untuk kita semua, Pak, ya. Ahlu masbuk, ya. Jadi sering masbuk, ya. Baik.
Jamaah yang dimuliakan Allah, itu artinya kita penting untuk memahami ya hal-hal hukum-hukum seputar masbuk ini, sehingga ketika kita tertinggal dalam sholat ya, maka kita bisa melaksanakan sholat berjamaah itu sesuai dengan ilmunya. Karena ada sebagian kasus ya ini saya memperhatikan beberapa orang ketika misalnya contoh ketika masbuk, kemudian imam sedang sudah bangkit dari rukuknya, kemudian sedang sujud ya, maka dia sudah siap untuk sholat tapi menunggu seperti ini ya, menunggu sampai imamnya berdiri ya. Ini tentunya bagian daripada ilmu ya. Apakah sikap seperti ini sudah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah ataukah tidak ya, atau bagaimana praktek yang benar ya, praktek yang benar ketika seseorang itu masuk ke dalam sholat berjamaah dalam keadaan masbuk. Ini salah satu contohnya ya. Nanti masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya ya. Kira-kira contoh yang lain apa Pak? Sebelum kita bahas mungkin ada kasus-kasus seputar makmum yang masbuk itu bagaimana Pak gambarannya? Apa Pak gambarannya? Baru gambaran aja Pak. Kunut, baik. Ya baik. Masalah kalau seseorang mendapati imam kunut, kemudian artinya dia kunut bersama imam, setelah itu di rakaat keduanya ya, misalnya dalam sholat subuh dia tidak kunut ya, baik. Itu diantara gambaran-gambaran praktek ya di dalam melaksanakan sholat ya bagi makmum yang masbuk itu. Maka insyaallah dalam kesempatan kali ini jemaah sekalian, kita akan membahas beberapa hal-hal yang berkaitan dengan makmum masbuk. Baik, kita bahas terlebih dahulu dari istilah masbuk ini jemaah sekalian, pengertian dari istilah masbuk ya. Masbuk ya, ini berasal dari kata sabaqa yasbiqu, yang artinya melewati atau mendahului ya. Jadi kata masbuk ini berasal dari akar kata sabaqa yasbiqu, yang artinya mendahului atau melewati. Sedangkan masbuk itu adalah bentuk ya, bentuk maf'ulun bihnya ya, artinya yang didahului ya, yang didahului. Artinya masbuk itu adalah orang yang didahului ya di dalam sholatnya ya. Artinya dia tidak mengikuti imam sejak takbiratul ihram ya. Dia tidak mengikuti imam sejak takbiratul ihram. Artinya imam mendahuluinya ataupun jamaah sholat mendahuluinya sejak takbiratul ihram. Itu yang dimaksud dengan masbuk ya. Atau kalau menurut istilah para ulama disebutkan man sabaqahul imamu bi ba'dhi raka'atis salah au bi jami'iha ya. Masbuk itu adalah orang yang telah didahului oleh imam pada sebagian rakaat atau seluruh rakaat salat ya. Misalnya dia masuk ke shaf barisan salat pada
rokaat kedua, ya itu artinya dia didahului oleh imam pada rokaat pertama, ya. Atau seluruhnya, ya dia mendapati imam sudah mau salam misalnya, ya, seperti itu yang dimaksud dengan masbuk, ya. Baik, maka lawan dari masbuk itu apa? Yaitu adalah istilahnya mudrik, ya. Lawan dari masbuk itu adalah mudrik. Apa itu mudrik? Alladzi yudrikul imama ba'da takbiratul iftitah ay yudriku jami'a raka'atil imam. Orang yang sholat bersama imam sejak takbiratul ihram dan membaca iftitah, maka itulah yang dimaksud dengan yang disebut dengan istilahnya mudrik, ya. Ini lawan dari kata masbuk itu tadi, ya. Jadi dia mendapati sholat berjamaah bersama imam sejak takbiratul ihram, maka istilahnya adalah mudrik. Baik, ada juga istilah lain yaitu adalah lahik, ya, istilah lahik. Apa itu istilah lahik? Yaitu, ya, makmum yang sudah ketinggalan seluruh rakaat atau sebagiannya setelah sebelumnya mengikuti imam. Ya, maksudnya dia sejak takbiratul ihram, ya, sejak takbiratul ihram ikut bersama imam. Namun di rakaat kedua atau ketiga dia batal misalnya, ya, dia batal, ya, karena mungkin buang angin atau hal-hal yang lainnya, ya. Artinya dia ketinggalan, ya, ketinggalan salah satu rakaat atau seluruh rakaat, ya, setelah sebelumnya mengikuti imam, maka ini istilahnya adalah lahik, ya, istilahnya adalah lahik. Kalau masbuk itu tadi ketinggalan di awal sholat, ya, kalau lahik itu dia ketinggalan di akhir sholat, ya, seperti itu. Baik, ini beberapa istilah-istilah seputar orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, selanjutnya ada beberapa hal, ya, ada beberapa hal yang berkaitan dengan masbuknya seseorang di dalam sholat berjamaah, ya. Yang pertama, ada pembahasan, ini pembahasan, ya, kapan seseorang itu, ya, kapan seseorang itu dia disebut, ya, dia disebut ketika masbuk, Pak, ya, ketika masbuk. Orang yang masbuk itu kapan masih terhitung mengikuti sholat berjamaah, ya. Kapan seseorang yang masbuk, ya, masih terhitung mengikuti sholat berjamaah. Karena kan meskipun dia datang ke masjid, ya, meskipun dia datang ke masjid kemudian berniat untuk sholat berjamaah, di mana sholat berjamaah itu memiliki keutamaan 20, ya, 27, ya, derajat dibanding sholat sendiri. Nah, ketika seseorang itu masbuk, kemudian kapan dia terhitung masih, ya, masih mendapati sholat berjamaah sehingga dia mendapatkan pahala 27 derajat itu tadi, ya. Maka dalam hal ini, ya, dalam hal ini ada dua pendapat di kalangan para ulama, ya, dua ukuran, ya, dua ukuran seseorang itu, seorang yang masbuk sholat itu masih dihitung mengikuti sholat berjamaah, ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang yang masbuk itu masih terhitung mengikuti sholat berjamaah ketika dia ikut satu rakaat terakhir dalam sholat tersebut, ya.
Jadi contohnya misalnya seseorang masbuk sholat subuh, ya, di mana sholat subuh hanya 2 rakaat. Menurut pendapat pertama, seseorang dikatakan dia masih mengikuti sholat berjamaah manakala dia masih bisa mengikuti 1 rakaat terakhir, ya, 1 rakaat terakhir. Jadi misalnya contoh rakaat pertama, ya, dia tidak mengikuti, kemudian rakaat kedua imam bangkit ke rakaat kedua, ya, membaca surat Al-Fatihah, kemudian dia masuk, ya, maka dia terhitung, ya, meskipun dia masbuk, maka dia terhitung telah mengikuti sholat berjamaah, di mana dia mendapatkan pahala 27 derajat itu tadi, ya. Karena apa? Dia mengikuti rakaat terakhirnya, ya, 1 rakaat terakhir. Kalau misalnya sholat zuhur, ya, dia mengikuti imam berdiri untuk rakaat yang keempat, ya, dan dia masuk, ya, maka dia menurut pendapat yang pertama ini dia masih mendapatkan pahala ataupun tergolong telah sholat berjamaah, ya, telah sholat berjamaah. Di mana pendapat ini diambil oleh beberapa ulama, ya, dari kalangan Malikiyah, ya, kemudian kalangan mazhab mazhab Syafi'iyah, ya, dan yang lainnya, ya, Ini pendapat yang pertama. Dalilnya adalah, ya, mereka mengambil dalil dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, man adrakar ruku'a faqad adrakar raka'ata. Ya, barang siapa yang mendapati 1 ruku', ya, meskipun di ruku' terakhir, artinya selama meskipun tadi di rakaat terakhir, selama imam belum selesai ruku', ya, kalau dia sudah masuk ke dalam barisan, ya, di mana imam sudah bangkit dari ruku, apalagi sujud, ya, turun untuk sujud di rakaat terakhir, maka dia sudah tidak terhitung sholat berjamaah. Tapi kalau sebelum imam bangkit dari rukunya dia ikut ruku, ya, meskipun di rakaat terakhir, maka dia masuk ataupun termasuk telah sholat berjamaah. Ya, ini pendapat yang pertama. Ya, pendapat yang pertama. Adapun pendapat kedua, ya, bagi makmum yang masbuk, ya, dia masih disebut mengikuti sholat berjamaah, ukurannya itu adalah minimal ikut 1 takbir terakhir. Jadi kalau seseorang itu masbuk, ya, tadi yang saya sebutkan, dia sudah imam sudah tahiyat, ya, imam sudah tahiyat akhir, ya, tahiyat akhir, ya, atau ikut 1 takbir terakhir, ya, 1 takbir terakhir, misalnya sujud, ya, kemudian untuk Allahu Akbar untuk tahiyat akhir, ketika dia mengikuti 1 takbir terakhir, maka dia disebut, ya, bisa disebut telah sholat berjamaah, ya, telah terhitung sholat berjamaah, ya. Ini berdasarkan pendapat dari ulama Hanafiyah, ya. Syafi'iyah juga ada yang di dalam riwayat yang masyhur, pendapat dalam mazhab Syafi'i seperti itu, termasuk juga di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Baik, ini 2 pendapat. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan, kalau jamaah sekalian mendapati sholat berjamaah itu sudah, wah, ini sudah rakaat terakhir, ya, sudah
tahiyat akhir, ya, maka jangan nunggu ini sudah terakhir lah, nggak perlu saya sholat sendiri saja, ya, maka dia tidak mendapatkan sholat berjamaah. Maka yang benar bagaimana, Pak? Selama meskipun imam sudah sujud terakhirnya itu tadi, ya sudah langsung mengikuti gerakan imam, ya, mengikuti gerakan imam, takbiratul ihram, ya, berdiri tegak, kemudian mengikuti gerakan imam yang sedang tahiyat akhir itu tadi, ya. Baik, sehingga dia mendapatkan pahala sholat berjamaah. Karena kalau tidak, ya dia hanya mendapatkan kalau tadi dia sholat meskipun sholat di belakangnya orang berjamaah, ya, sehingga dia tidak mendapatkan pahala sholat berjamaah, ya. Baik, itu yang pertama jamaah sekalian, ya, yang pertama. Kemudian yang kedua, seseorang yang masbuk, misalnya dia masuk ke barisan shaf berjamaah ketika imam telah selesai membaca surat Al-Fatihah misalnya, atau ya dan yang lainnya. Maka pertanyaannya, pembahasannya, kapan seseorang itu ataupun apa batasan seseorang mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya, kapan seseorang disebut mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya. Kalau apakah ketika dia ketinggalan takbiratul ihram atau ketinggalan imam membaca surat Al-Fatihah, ya, kemudian dia harus mengganti rakaat itu padahal dia masih mendapati masuk ke dalam barisan shaf itu ketika imam membaca surat pendek misalnya, ya. Maka dalam hal ini, ya, para jumhur ulama mengatakan bahwa seseorang ini sepakat, ya, jumhur ulama sepakat bahwa ketika seseorang mendapati imam masih dalam keadaan ruku dan dia bisa mengikuti imam di dalam rukuknya, ya, di dalam rukuknya, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Misalnya contoh, dia masuk ke barisan shaf, Allahu Akbar, kemudian bersamaan imam ruku, ya, setelah dia Allahu Akbar dia ruku bersama imam, ya. Meskipun dia mendapatkan ruku bersama imam, yang penting ruku, maka dia telah mendapatkan satu rakaat bersama imam, ya, satu rakaat bersama imam. Baik, ini merupakan pendapat jumhur ulama, ya, di mana jumhur ulama mengatakan selama dia mengikuti rukuknya imam meskipun sedikit, ya, sebentar, maka dia telah mendapatkan satu rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i, ini kalau kita yang mengambil pendapat mazhab Syafi'i, ada catatan khusus, ya. Dalam mazhab Syafi'i memberikan catatan tambahan. Pada dasarnya dalam mazhab Syafi'i sepakat bahwa orang yang ruku bersama imam maka dia mendapatkan satu rakaat meskipun dia tidak takbir bersama imam, tidak membaca surat Al-Fatihah bersama imam, tidak membaca surat pendek bersama imam, ya. Namun dia ruku bersama imam maka dia tetap mendapatkan satu rakaat, ya, sehingga dia nggak perlu mengulang di setelah selesainya imam, ya. Baik,
Namun dalam mazhab Syafi'i memberikan tambahan catatan, yaitu dia harus ruku, ya, dia harus ruku bersama imam dengan tumak ninah, ya, dengan tumak ninah. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau mazhab yang lainnya tidak mensyaratkan tumak ninah, yang penting dia bisa ruku sebentar bersama imam, itu sudah terhitung 1 rakaat. Tapi dalam mazhab Syafi'i syaratnya itu ditambah harus adanya tumak ninah, ya. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, kalau dia ruku bersama imam tapi tidak tumak ninah, cuma sebentar saja, maka dia tidak terhitung terhitung 1 rakaat. Ya, itu dalam mazhab Syafi'i. Ya, dalam mazhab Syafi'i. Baik. Dan nanti juga ada beberapa catatan juga, ya, dalam masalah ini, ya, dalam masalah ini. Baik. Itu yang kedua jamaah sekalian, ya, yang kedua masalah batasan seorang yang masbuk, ya, mendapatkan satu rakaat salat, yaitu ukurannya ataupun batasannya adalah ruku bersama imam. Kemudian yang ketiga, ya, yang ketiga yaitu adalah waktu untuk berdiri meneruskan yang tertinggal. Jadi ketika seseorang masbuk, katakanlah dia masbuk 1 rakaat, ya, atau 2 rakaat, ya, maka setelah imam, ya, setelah imam tahiyat akhir, kapan seseorang diperbolehkan untuk bangkit dalam rangka menyempurnakan kekurangannya, ya, menyempurnakan kekurangannya, ya. Apakah setelah imam selesai, ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, salam, ya, salam pertama dan kedua, ya, ataukah selesai imam zikir misalnya atau yang lainnya, ya. Maka dalam hal ini kita ambil saja terlebih dahulu, ya, biar kita ingat ukurannya itu adalah ketika seseorang, ini dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya, disebutkan apabila imam sudah mengucapkan salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, ya, maka makmum yang masbuk sudah boleh bangkit untuk menyempurnakan kekurangannya. Ya, ini dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i, ya. Kita ingat saja kalau dalam mazhab Syafi'i kapan seseorang diperbolehkan untuk menyempurnakan berdiri untuk menyempurnakan kekurangan salatnya, yaitu pada ketika imam salam, ya, pertama, assalamualaikum warahmatullah, meskipun belum yang kedua dia boleh bangkit. Ini berbeda dengan mazhab yang lainnya. Kalau dalam mazhab Hanabilah itu mensyaratkan makmum yang masbuk boleh berdiri untuk menyempurnakan kekurangan salatnya setelah imam selesai dengan 2 salamnya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, yaitu dalam mazhab Hanabilah, ya. Ya. Bagaimana kalau misalnya, ya, kalau dalam mazhab Syafi'i kalau imam belum selesai salam pertama dia sudah bangkit, maka sholatnya batal, ya. Ini makanya harus hati-hati kalau imam belum salam pertama, ya, atau dalam mazhab Hanabilah belum salam kedua makmum sudah bangkit, maka sholatnya batal. Konsekuensinya seperti itu jamaah sekalian, ya. Konsekuensinya demikian. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, ini pembahasan yang ketiga, poin yang ketiga, ya. Kapan waktu
bagi makmum yang masbuk untuk berdiri meneruskan yang tertinggal. Kemudian selanjutnya jemaah sekalian, ketika seseorang itu masbuk, ya, ketika seseorang itu masbuk kemudian dia mendapati imam, ya, imam pada rokaat yang kedua, ya, rokaat pertama sudah tertinggal, dia masuk ke shaf jamaah saat imam bangkit pada rokaat kedua, ya, maka makmum, ya, niatnya itu, ya, melaksanakan rokaat, ya, kedua, ketiga. Kalau misalnya sholat yang 4 rokaat, apakah niat makmum itu melaksanakan rokaat kedua, ketiga, dan keempat, ataukah yang kedua, ya, makmum itu meniatkan saya melaksanakan rokaat pertama, ya. Ini pembahasan juga jamaah sekalian, manakah rokaat yang diganti, ya, manakah rokaat yang diganti oleh makmum yang masbuk. Maka dalam pendapat jumhurul ulama ataupun mayoritas ulama, selain mazhab Syafi'iyah, ya, maka berpendapat bahwa rokaat sholat yang dilakukan masbuk bersama imam adalah rokaat yang sesuai dengan rokaat imam. Jadi dalam pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama, kalau misalnya makmum masbuk ikut sholat bersama imam di rokaat kedua, maka dia meniatkan untuk melaksanakan rokaat bersama imam. Jadi dia meniatkan sholat di rokaat kedua, ketiga, dan keempat pada sholat yang 4 rokaat. Ini pendapat jumhur ulama, ya, pendapat jumhur ulama. Baik, sehingga konsekuensinya adalah ketika misalnya imam tasyahud awal, ya, tasyahud awal dan akhir, maka dia mengikuti, ya, maka dia mengikuti. Makanya tadi ditanyakan juga bagaimana dengan yang apa namanya, yang baca kunut itu tadi, ya. Ini ada kaitannya dengan ini, ya, kaitannya dengan ini. Kalau dia mengambil pendapat jumhur ulama, ya, jumhur ulama, maka niatnya itu adalah berbarengan dengan bersama imam, ya. Kemudian sehingga yang dia harus ganti itu di rakaat yang berapa, Pak? Di rakaat yang pertama, ya, di rakaat yang pertama. Sehingga saat dia bangkit, ya, saat dia bangkit niatnya itu adalah untuk mengganti rakaat yang pertama, ya, untuk mengganti rakaat yang pertama. Sehingga kalau tadi pertanyaannya bagaimana dengan kalau dalam kasus sholat subuh misalnya, dia rakaat pertama masbuk, ya, rakaat pertama masbuk, kemudian dia mengambil pendapat jumhur ulama, dia mengikuti imam dan berkunut, ya. Kemudian di rakaat setelah itu dia mengganti rakaat keberapa, Pak? Rakaat yang pertama, maka dia tidak perlu kunut itu tadi. Karena apa? Niatnya adalah mengganti rakaat yang pertama. Itu kalau mengambil pendapat jumhur ulama. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, dalam mazhab Syafi'i justru sebaliknya, yaitu adalah, ya, ketika makmum masbuk mengikuti imam di rakaat kedua misalnya, maka niatnya tetap mengerjakan rakaat pertama, ya. Ini dalam mazhab Syafi'i. Kalau misalnya dia masuk ke barisan shaf dan dia ketinggalan rakaat pertama, maka niatnya itu adalah dia memulai dari awal, ya, dia memulai dari awal, dari rakaat pertama, ya. Ini mereka mengambil
pendapat ini dalam mazhab Syafi'i ini mengambil dalil dari Nabi SAW, fama adraktum fasallu wa ma fatakum faatimmu, ya. Mereka berdalil hadis Nabi, apa yang kamu dapatkan dari sholat, maka apa yang bisa kamu dapatkan lakukanlah, ya. Lakukanlah sholat, dan apa yang terlewat maka sempurnakanlah, ya. Jadi yang disempurnakan itu adalah dalam mazhab Syafi'i, yaitu adalah yang ya, yang rakaat terakhirnya itu tadi, ya, rakaat yang terakhir, ya. Baik, itu pembahasan, ya, mana rakaat yang diganti. Maka ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Kemudian yang terakhir, jamaah sekalian, yaitu ketika seseorang masbuk, ya, masbuk ini kaitannya dengan duduk di tahiyat akhir, ya, di tahiyat akhir, ya. Kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, posisi duduk tahiyat akhir itu adalah tawarruk. Tawarruk itu dia tidak menduduki telapak kaki kiri, Pak, ya, tapi telapak kaki kirinya keluar, ya, berada di samping, ya, itu tawarruk. Nah, bagaimana, ya, kalau seseorang itu masbuk, ya, seseorang itu masbuk, ketika makmum masbuk, apakah makmum yang masbuk duduk sebagaimana duduknya imam, ya, yaitu tawarruk, ataukah duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Misalnya contoh, dia masbuk sholat subuh tadi, ya, masbuk sholat subuh, kemudian imam di rakaat kedua, ya, di rakaat kedua itu duduk tawarruk, ya, duduk tawarruk, ya, sedangkan dia mau bangkit, ya, maka apakah dia duduk tawarruk bersama imam, ya, yang artinya di tahiyat akhir, ataukah dia duduk iftirash, ya, duduk iftirash. Maka dalam hal ini disebutkan ada yang mengambil pendapat dia tetap duduk iftirash, yaitu tidak duduk tawarruk untuk tahiyat akhir itu tadi, sehingga dia bisa langsung berdiri untuk tasyahud, untuk menyempurnakan sholatnya. Ada juga pendapat yang mengatakan bahwa, ya, dia tetap harus duduk tawarruk, ya, dia harus duduk tawarruk. Ini dalam mazhab Syafi'i, Jadi dalam mazhab Syafi'i, meskipun dia masbuk itu tadi, ya, dia mau bangkit, ya, maka dia tetap duduknya itu adalah tawarruk itu tadi, ya, artinya duduk seperti tahiyat akhir, ya, duduk seperti tahiyat akhir. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, demikian beberapa poin-poin pembahasan seputar makmum masbuk, ya. Jika ada yang ingin ditanyakan, maka kami persilahkan. Wallahu a'lam. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Jawa Barat itu, ya, di Bandung, karena saya pernah di sana 1,5 tahun gitu, ya, jadi sering perhatiin kalau masbuk gitu, ya. Jadi misalkan ada satu rombongan 5 orang lah gitu, ya, dia masbuk pada saat sholat asar gitu, ya, itu di posisinya di rakaat terakhir. Jadi setelah imam assalamualaikum gitu kan,
selesai itu yang jamaah utamanya. Tersisalah mereka berlima rombongan itu. Nah dari rombongan itu mereka yang 4 itu mundur sehingga salah satu itu jadi imam, menggantikan imam, ya meneruskan tugas imam yang utama itu yang telah selesai itu. Jadi yang 4 itu mundur, jadi imamnya yang salah satunya itu, dan mereka meneruskan sholat sampai selesai. Nah itu apakah praktek seperti itu memang ada tuntunannya atau enggak? Mohon penjelasannya. Kemudian satu lagi Pak Ustadz, kalau ini pengalaman pribadi juga. Jadi saya udah telat nih sholat asar gitu ya, mampir di masjid di ruang wudhu, ya sama-sama ketemu orang yang memang telat juga gitu ya. Saya belum selesai wudhunya, dia udah selesai, dia masuk, dia sholat. Saya kan baru selesai, saya karena tidak ada yang sholat jamaah di situ, tinggal satu-satunya tinggal dia gitu ya. Saya bermakmum kepada dia, tapi setelah 2 rakaat dia salam gitu kan. Saya otomatis saya nerusin sholat asar saya kan, tapi ternyata dia itu sholat sunnah tahiyatul masjid lah gitu. Dan dia setelah sholat sunnah itu dia mengambil posisi jadi makmum saya gitu, jadi makmum saya ikut bermakmum ke saya sampai selesai gitu. Nah itu apakah sholat saya dan sholat dia itu benar gitu apa enggak gitu Pak Ustadz? Jadi pertanyaannya seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, yang pertama tadi ada orang yang masbuk Pak ya, orang yang masbuk, kemudian 4 orang itu mundur. Maksudnya, jadi kalau seseorang masbuk misalnya ada 4 orang, ini coba perjelas lagi. Misalnya contoh kita bapak berempat ya, masbuk ya, kemudian mendapati imam sudah selesai semua ya, kemudian masih ada makmum yang masbuk ya, kemudian bangkit ya, kemudian 4 orang itu tadi bisa menjadikan makmum itu sebagai imam. Seperti itu. Iya, seperti itu. Iya, nggak masalah. Jadi bisa memberikan isyarat kepada makmum yang masbuk itu tadi agar dia menjadi imamnya. Iya. Yang ditanyakan kira-kira dari sisi apanya, Pak? Ya, itu memang ada memang betul ya, ada contohnya seperti itu. Iya. Nggak apa-apa. Soalnya itu kebanyakan di Jawa Barat sih yang dipraktekin seperti itu. Kalau di Jakarta malah saya nggak pernah lihat seperti itu. Jadi selesai jamaah utama selesai itu, kalau yang 4 itu masbuk, jadi dia tidak mengangkat salah satunya jadi imam gitu. Tetap aja dia sholatnya nerusin. Jadi seolah-olah nerusinnya sendiri-sendiri, cuman berbarengan lah gitu. Jadi dia nggak mengangkat salah satu jadi imam gitu, nggak mundur lah gitu. Jadi mereka. Jadi prakteknya beda maksudnya. Kalau di Jakarta gitu kan, kebanyakan kalau 4 orang ini selesai jamaah utama selesai, nah tersisa 4 orang masbuk. 4 orang masbuk ini nggak ada yang jadi imam gitu. Jadi mereka nerusin aja. Iya, betul. Tapi kalau di Jawa Barat lah, di Bandung gitu, saya lihat kalau dari 4 orang ini, mereka pasti ada yang mundur tuh. Jadi 3 mundur, salah satu jadi imam. Gitu.
Jadi prakteknya beda, maksud saya memang mungkin ada hilaf begitu. Baik. Gitu. Jadi kalau misalnya ada 4 orang yang masbuk, ya, artinya sudah mengikuti sholat bersama imam. Setelah itu mereka berkewajiban untuk menyempurnakan sholatnya, maka nggak perlu mengangkat imam, ya, nggak perlu mengangkat imam. Jadi masing-masing meneruskan sholatnya, ya, menyempurnakan sholatnya masing-masing, ya. Saya nggak tahu kalau ada praktek seperti ini, dan berdasarkan apa yang kita baca, itu tidak perlu mengangkat imam, ya, artinya masing-masing menyempurnakan sholatnya, seperti itu, Pak. Ya, saya nggak tahu itu mereka mengambil dalilnya dari mana, seperti itu. Nah, wallahu a'lam. Itu yang pertama, Pak, ya. Kemudian yang kedua, masalah tadi, oh ya, yang Bapak jadi kalau kita boleh nggak bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, ya. Misalnya yang penting kita lihat ini sedang sholat, ya sudah kita berikan isyarat untuk kita sholat berjamaah, kita jadikan dia sebagai imam, ya. Sedangkan kita nggak tahu ini dia sholat wajib ataukah sholat sunnah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Itu sudah pernah kita bahas di sholat berjamaah kalau tidak salah, Pak, ya. Baik, jadi nggak diperbolehkan untuk kita bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, ya, sholat sunnah, seperti itu. Adapun nanti setelahnya, jadi yang Bapak lakukan pertama nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah. Kemudian adapun setelah itu orang itu menjadi makmum Bapak, yaitu nggak ada masalah juga, ya, nggak ada masalah juga, seperti itu. Allah alam. Terima kasih, Pak Ustadz. Ya. Yang lain mungkin? Sebenarnya saat ini seperti yang tadi dikatakan, yang sholat sunnahnya itu imam yang sedang sholat sunnah, kemudian di belakang makmum ngikutin, sudah ngasih tanda gitu, Pak. Saat udah ngasih tanda begini atau begini, maksudnya lagi sunnah itu, tapi belakang ikut juga itu. Kadang ada yang begitu tuh. Hey. Ya. Enggak yang begitu udah ngasih tanda gitu ngikut juga, sah nggak ngikut saat itu? Hey. Ada yang ngasih tanda tangannya begini atau begini gitu loh. Baik. Tadi jadi diperbolehkan bagi orang yang berniat sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, ya, seperti itu, ya. Itu dalam mazhab Syafi'i disebutkan bahwa tidak mengharuskan kesamaan, ya, orang menjadi makmum, ya, dengan imam itu tidak mengharuskan kesamaan pada sebab, gerakan, dan sifat sholatnya, sehingga kalau seseorang itu bermakmum, ya, kepada orang yang tadi, ya, sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Terima kasih sedikit, Pak Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya bukan meneruskan atau yang tadi Pak Ganda sampaikan.
Untuk hal pertama itu saya sendiri alami dua-duanya dan pernah saya tanyakan. Tapi Allah alam ya benarannya Pak ya. Yang pertama, kenapa kita harus mundur? Jadi misalkan satu atau kita empat orang lah atau empat orang tetap masbuk rakaat terakhir. Begitu salam, empat orang bangun. Biasanya itu, mohon maaf ya Mas Jawa Barat ya, mundur yang dua jadi satu jadi imam. Aku pernah tanya itu kenapa? Itu sebatas hanya ada beberapa alasan. Yang pertama itu menghormati bahwa kita sedang berjamaah, jadi kita bukan mengangkat Anda jadi imam, bukan. Jadi silakan, jadi kita memang mundur sedikit. Jadi satu yang biasanya yang belakang jadi imam. Ya biasanya kalau yang satu alim dia tahu, dia dengan satu pesantren lah dia tahu. Itu yang pertama. Yang kedua, menunjukkan bahwa kita berjamaah yang satu lagi masuk, oh dia jadi imam, otomatis yang dua ini mundur lagi ke belakang. Itu menurut saya seperti itu. Itu pernah saya tanyakan juga, kata saya seperti itu. Jadi dasarnya ini saya kurang tahu apakah dalilnya mana. Oh dalil saya juga nggak tahu, tapi itu alasannya seperti itu, bahwa kita emang kebanyakan kan kita kan namanya mengajak kebaikan gitu kan ya, kan kita soalkan jangankan kita kayak tadi para sikun kita kasih tanda ya, kalau kita sudah nggak usah tandain, biarin aja mau ada pengen ikut sholat, atau mungkin kita sudah sholat duluan, ada yang mau ikut sholat enggak dengan saya untuk menemani saya berjamaah, kan nggak masalah. Itu menurut saya seperti itu. Yang kedua di Jakarta seperti tadi itu bahasa masih benar juga, jadi ya udah, jadi mana yang kita ambil. Tapi kalau yang pertama tadi kita lebih niat untuk mengajak kebaikan ke yang lain atau menghormati tetangga sebelah kita yang biar dia mungkin ikut jadi imam. Yang bikin salah atau yang bikin salah kaprah udah mundur nyolek, nah itu yang menurut saya kurang benar. Jadi misalkan kita dua orang, satu jamaah, salah satu jadi imam, yang kanan mundur tapi nyolek dulu gini. Nah itu menurut saya yang agak bentangannya saya kurang paham tuh. Tapi saya pernah tanyakan apa itu nggak benar. Allah alam, itu yang Bapak tahu saya seperti itu. Ustaz, mohon maaf. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya kita kembalikan kepada yang berpendapat Pak ya. Artinya masing-masing intinya segala sesuatu berkaitan dengan tata cara ibadah ya, maka kalau ada landasannya maka nggak ada masalah seperti itu. Wallahu alam. Baik. Oh iya Pak, ini beliau yang di depan. Ya silakan Pak. Sholat enggak? Kalau kita salam Terakhir, kadang-kadang kita salamnya badan bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu bagaimana? Itu bisa membatalkan sholat enggak? Terima kasih. Baik. Apakah harus ini aja, kepala aja? Iya. Kalau ikut badan juga Pak? Oh ya. Baik. Jadi untuk tata cara salam yaitu tidak harus membalikkan badan juga Pak ya. Jadi cukup kepala ya, menolehkan kepala ke kanan ya sebagai salam pertama, di mana dalam mazhab Syafi'i salam pertama ini sudah yang wajibnya, artinya ketika seseorang salam pertama itu sudah disebut telah menutup sholatnya ya, dan cukup dengan menolehkan kepala ya ke kanan kemudian ke kiri, jadi nggak perlu sampai badannya, apalagi sambil membunyikan punggung belakangnya, ini repot ini Pak ya. Seperti itu mungkin Pak bisa membatalkan sholat kalau mungkin tidak sampai membatalkan, tapi menyelisihi tata cara sholat ya, menyelisihi tata cara sholat atau berlebih-lebihan jatuhnya. Baik, cukup Pak? Ayah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi
ungkapkan di mazhab Syafi'i ketika mendapatkan ruku mendapatkan imam ruku sempurna, artinya tidak tertinggal, itu mendapatkan 1 rakaat. Kemudian dia di sisi lain di mazhab Syafi'i juga ketika makmum tidak mendapatkan Al-Fatihah, dia tidak dapat 1 rakaat. Gimana Ustaz? Ya. Baik. Jadi dalam madhab Syafi'iyah, yang mengatakan bahwasannya bahwa seseorang yang ruku bersama imam, maka dia mendapatkan satu rakaat. Kalau dalam mazhab ini saya pernah membaca bahwa kalau dalam posisi masbuk seperti itu, kenapa dia dalam mazhab Syafi'i seolah-olah kontradiktif, Pak ya, seolah-olah kontradiktif. Maka dalam mazhab Syafi'i itu ada keterangan tambahan, orang yang masbuk kemudian mendapati rukuk bersama imam, dia terhitung 1 rakaat. Maka dalam kasus itu ataupun dalam keadaan itu, maka bacaan Al-Fatihahnya telah diwakili oleh imam, seperti itu ya. Ini adalah catatan dalam mazhab Syafi'i, khususnya dalam kasus tadi masbuk itu tadi. Memang benar kalau seseorang itu tadi idrok, ya, posisinya itu adalah idrok, yaitu sholat berjamaah bersama imam sejak takbiratul ihram, dia tidak membaca surat Al-Fatihah, maka dia sholatnya tidak sah, ya, sholatnya tidak sah. Tapi kalau kondisi masbuk, maka terhitung dia 1 rakaat, karena tadi bacaan surat Al-Fatihahnya diwakili oleh imam itu tadi. Seperti itu, Pak. Allah alam. Makanya itu diskusi di antara para ulama. Kalau pertimbangan dari mazhab yang lainnya juga, kenapa bacaan imam adalah bacaan makmum. Pendapat dari selain mazhab Syafi'i itu mengatakan tadi, kalau seseorang itu rukuk bersama imam, maka artinya mendapati rukuk bersama imam, maka dia mendapatkan satu rukuk itu tadi. Itu iya, di luar mazhab Syafi'i, seperti itu. Baik, demikian jemaah sekalian, kita cukupkan, Pak ya. Ya, baik, demikian yang bisa kita kaji. Artinya ilmu-ilmu seputar praktek sholat seperti ini, termasuk diantaranya adalah fikih makmum masbuk. Itu bukan berarti agar kita lihai dalam masalah masbuk, Pak ya. Bukan itu tujuannya, ya, agar tetap Islam ataupun para ulama menganjurkan kita untuk ada keutamaan tersendiri, bagi orang yang sholat berjamaah, ya. Kemudian keutamaan juga bagi orang yang sholat berjamaah, ya, takbiratul ihram bersama imam. Artinya keutamaan itu tentunya akan lebih didapatkan, ya, pahalanya akan tentunya tidak sama dengan orang yang masbuk, ya, orang yang masbuk. Bahkan ada juga yang Rasulullah itu pernah menegur sahabat yang dia itu dari pintu, ya,
karena nggak ingin masbuk itu tadi, dari pintu dia langsung ruku, ya, ruku jalan pelan-pelan masuk ke barisan, ya, meskipun Rasulullah tidak menyuruhnya untuk mengulang, namun artinya ada tata cara, ya, ada tata cara. Jadi nggak perlu kita, kalau kita misalnya terlambat misalnya, nggak perlu lari, nah itu juga dilarang oleh Rasulullah. Jadi datanglah ke masjid dengan penuh ketenangan, ya, penuh ketenangan. Apa yang kita tertinggal maka sempurnakan, seperti itu. Namun sekali lagi lebih baiknya kita bisa menghadiri sholat berjamaah secara idrak itu tadi, artinya takbiratul ihram bersama imam. Wallahu a'lam, demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kita akhiri dan sempurnakan majelis kita dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.